Hai guys, selamat datang di Dumunsa. Nggak ada yang menyangkal kalau film-film Transformer memang sangat disukai oleh para penggemarnya. Bahkan bagi para penonton netral sekalipun, yang seringkali terlihat kagum ketika menonton pertarungan luar biasa antara Autobot dan juga Decepticon. Namun di antara robot yang pernah muncul, ada satu pertanyaan tentang siapakah Transformer yang paling kuat. Nah, dengan dirilisnya film Transformer Rise of the Beast, semakin menambah daftar robot yang bergabung dengan dunia live actionnya. Dimana selain Autobot, Decepticon, dan juga Dinobot, franchise ini sekarang juga memiliki tambahan baru yaitu Terrorcon dan juga Maximal. Dengan tambahan karakter-karakter itu, pastinya di antara mereka ada nih yang emang pantas untuk masuk di dalam daftar Transformer terkuat, dan tentunya dengan penampilan dan kemampuan yang berbeda. So, inilah dia 15 Transformer paling kuat yang ada di dalam filmnya. Bumblebee adalah karakter yang amat disukai oleh para fans. Dia juga adalah unsur terpenting di dalam franchise, yang kemudian menjadikan dirinya satu-satunya Autobot yang pernah mendapatkan film secara khusus. Bumblebee juga hadir dalam 6 film bersama dengan teman-teman Autobotnya dalam menghadapi Decepticon. Dia dilengkapi dengan persenjataan yang cukup mumpuni, yaitu sebuah meriam plasma yang pernah dia gunakan untuk melumpuhkan lawan-lawannya, seperti Brawl, Nitro Zeus, dan juga Mohawk. Belum lagi kemampuan dalam pertempuran jarak dekat, seperti ketika dia melawan Blitzwing dan juga Rampage. Nah, meskipun ukurannya sangat kecil bagi kebanyakan Transformer, tapi dia masih menjadi salah satu dari sedikit Autobot yang berhasil melewati setiap hadangan di dalam filmnya, yang mana itu menunjukkan kalau Bumblebee adalah salah satu Transformer yang paling kuat. Hal itu juga ditunjukkan di Transformer Rise of the Beast, ketika Bumblebee akhirnya mati di dalam pertempuran, dan di akhir film dia berhasil hidupkan lagi, dan kemudian kembali bertarung bersama dengan teman-temannya. Yang kedua ada Mirage. Mirage pertama kali muncul di film Transformer Dark of the Moon sebagai Dino yang mempunyai misi untuk mengambil situs senjata nuklir ilegal. Mirage mempunyai kemampuan, yaitu menggunakan kekuatannya sehingga dia menjadi invisible dan kemudian menciptakan semacam ilusi untuk bersembunyi. Mirage adalah seorang warrior seperti yang diperlihatkannya di dalam pertempuran terakhir dalam upaya membela bumi dari ancaman Decepticon. Dalam Transformer Rise of the Beast, Mirage rupanya mengambil peran yang lebih penting dalam sebagian besar aksinya, di mana dia memainkan peran yang mirip-mirip seperti Bumblebee dalam film tersebut. Mirage juga terbukti lebih dari sekedar Transformer biasa. Di dalam filmnya, Mirage mampu berubah menjadi exosuit yang kemudian digunakan oleh Noah dalam pertempuran mereka melawan Scourge. Dan sekali lagi, fakta itu membuktikan kalau Mirage bisa dimasukkan di dalam salah satu Transformer yang paling kuat. Selanjutnya ada Ironhide. Sosok yang satu ini adalah spesialis dengan yang namanya urusan senjata di antara para Autobot. Selama ini persenjataan beratnya telah banyak membantu dalam setiap pertempuran untuk membantu para Autobot mengalahkan lawan-lawannya. Kekuatan dan daya tembaknya yang mematikan telah membuat Ironhide berhasil melalui 3 film pertama dalam waralaba. Nah, selain mempunyai persenjataan berat, Ironhide juga akan selalu waspada ketika harus menghadapi musuhnya. Dan satu-satunya cara supaya dia bisa dikalahkan adalah dengan menggunakan serangan mendadak, seperti yang dilakukan oleh Sentinel Prime, sosok yang dianggap Ironhide pada saat itu sebagai temannya. Sentinel Prime tahu kalau Ironhide nggak disingkirkan, maka dia akan menjadi penghalang untuk memenuhi tujuannya. Kematiannya itu terjadi ketika Ironhide pergi untuk melindungi Sentinel Prime dari serangan para Decepticon. Saat itu Sentinel Prime menjelaskan kalau dia udah membuat kesepakatan dengan Megatron sebelum akhirnya menembak punggung Ironhide. Kemudian ada Shockwave.
Nah, ini salah satu Transformer favorit gue cuy. Dia ini kayak bener-bener punya kekuatan untuk mengintimidasi lawannya. Di filmnya sendiri, Shockwave dikenal mempunyai reputasi yang bahkan Optimus Prime mengatakan kalau kehadirannya bisa dibilang sebagai pertanda buruk. Apalagi dengan tambahan kekuatan yang dia miliki, yaitu The Driller atau mesin pengebor yang semakin membuat Shockwave dikenal sebagai sosok yang menakutkan. Di film Transformer Dark of the Moon, Shockwave menggunakan driller seorang diri untuk merobohkan gedung-gedung di Chicago, sekaligus melawan Optimus Prime beserta para Autobot dengan sangat baik selama pertarungan. Selain itu, Shockwave juga muncul sebentar di film Bumblebee dan bertarung bersama dengan Soundwave dan juga Starscream dalam perang Cybertron melawan para Autobot. Selanjutnya ada Battle Trap. Nah, Battle Trap ini muncul di Transformer Rise of the Beast sebagai salah satu dari Terrorcon. Dia adalah bagian dari tim yang pergi ke dunia asalnya Optimus Primal dan mengalahkan mereka, yang kemudian menyebabkan Primal terpaksa melarikan diri ke masa lalu untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dari sana, dia bergabung dengan Scourge dan sekali lagi menjadi kekuatan yang menghancurkan bagi Autobot dan juga maksimal. Battle Trap dikenal dengan sifatnya yang jahat, bahkan di dalam unit Terrorcon miliknya sendiri. Dengan keinginan membunuh di atas segalanya, membuat dirinya berada dalam bagian pemburu terburuk yang pernah mengintai mangsa-mangsanya di seluruh alam semesta. Kemudian ada Devastator. Devastator ini adalah robot raksasa yang terdiri dari 8 Transformer yang kemudian menjadikannya salah satu Transformer terkuat berkat kombinasi dari bagian-bagian tadi. Makanya itu ada beberapa Transformer yang mungkin bisa berharap untuk menyaingi kehancuran yang dibawa oleh Devastator ke medan perang. Nah, satu-satunya kelemahannya adalah mungkin pergerakannya yang lamban karena bobotnya yang begitu besar. Tapi tetap aja butuh persenjataan ekstra berat supaya bisa menghancurkan raksasa itu. Di film Transformer Revenge of the Fallen, ketika Devastator mulai memakan segalanya, militer Amerika harus menggunakan USS Kid Force untuk menembakkan senjata berat mereka ke arah Devastator, sehingga langsung membuatnya hancur dan menghentikan aksinya untuk selamanya. Optimus Primal, dia adalah salah satu Transformer terkuat dari masa depan. Meskipun faktanya, ketika dia menghadapi Scourge, Primal terpaksa harus melarikan diri menuju ke bumi prasejarah. Dia adalah pemimpin dari kelompok maksimal, sama seperti Optimus Prime yang memimpin Autobot di bumi. Namun selain itu, baik Primal dan juga Prime sebenarnya sama-sama merasa kurang percaya antara mereka berdua. Hal itu disebabkan karena pemimpin maksimal tahu kalau Prime sejatinya adalah sosok penjahat di masa depan. Dan di masa depan itu hanya ada sedikit yang bisa menandingi kekuatan dari Prime. Nah, meskipun Primal bisa dibilang lebih lemah jika dibandingkan dengan Prime, tapi dia ini masih cukup kuat untuk bisa bertahan melawan hampir semua ancaman. Dia akan melakukan pertempuran dan akan melakukan apa saja untuk bisa menyelamatkan pasukannya dan melindungi rakyatnya. Di film Transformer Rise of the Beast, Primal membuktikan betapa kuat dirinya ketika dia harus menyelamatkan Optimus Prime dan juga Noah. Kemudian di posisi ini ada Grimlock. Di film Transformer Age of Extinction diperkenalkan King of Dinobot, seorang pejuang legendaris yang ditakuti oleh setiap Cybertronian. Grimlock langsung menantang Optimus begitu dirinya dilepaskan dari dalam kurungan. Meskipun Optimus bisa mengalahkannya, namun Grimlock membuktikan kalau dirinya adalah pejuang legendaris dengan memusnahkan pasukan Decepticon yang telah memberikan begitu banyak masalah kepada para Autobot. Nah, dengan ukurannya yang besar, kekuatannya dan juga daya tahannya, Grimlock bisa membuat kehancuran yang begitu besar dan membuat Decepticon kewalahan ketika menghadapinya bersama dengan para Dinobot. Next ada Scourge. Scourge tiba di bumi dalam Transformer Rise of the Beast sebagai pembawa berita dari sang dewa yang bernama Unicron yang akan memakan berbagai macam planet demi kelangsungan hidupnya. Scourge adalah pemimpin pasukan Unicron, dan karena itu jelas dia merupakan salah satu Transformer terkuat yang bekerja untuk sang dewa kegelapan. Scourge memimpin Terrorcon ke planet tempat tinggal maksimal dan mampu mengalahkan banyak dari prajurit yang terkenal kuat itu sebelum akhirnya Optimus Prime
Primal dan teman-temannya berhasil melarikan diri ke bumi prasejarah. Ketika dia tiba di bumi pada tahun 1994, Scourge bahkan terlihat jauh lebih kuat dan masih memimpin pasukan dari Unicron yang sekarang ingin menaklukkan planet tersebut. Di dalam filmnya, Scourge berhasil membunuh Bumblebee sehingga membuat dirinya menjadi penjahat pertama di dalam live action yang bisa memberikan serangan mematikan ke salah satu pejuang terhebat Autobot. Sampai akhirnya dibutuhkan sosok dari Optimus Prime untuk membunuh dirinya dan menghentikan serangannya ke bumi. Dalam satu film, dia mengalahkan pasukan Optimus Primal dan kemudian membunuh Bumblebee. Sebuah prestasi yang luar biasa. Selanjutnya ada nama Megatron. Belum lengkap rasanya kalau nggak ada Megatron di daftar ini. Megatron adalah musuh abadi para Autobot. Meski kalah dalam sebagian besar pertarungannya melawan Optimus, Megatron selalu aja bisa balik lagi dan kembali menebarkan ancaman. Kekejamannya dan kekuatannya nggak usah dianggap remeh. Bahkan dalam pertarungannya, Megatron nggak akan segan-segan untuk menggunakan cara-cara curang supaya bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan nggak ada satupun Autobot selain Optimus sendiri yang pernah menjadi ancaman nyata baginya. Seperti halnya ketika Megatron mampu mengalahkan para jagoan seperti Jazz dan juga Hound dengan sangat mudah. Selanjutnya, Optimus Prime, sosok yang paling ikonik dari semua Transformer. Keterampilan bela dirinya hampir tak tertandingi kecuali oleh musuh yang paling kuat, atau ketika dia harus melawan musuh yang banyak. Contohnya, dua sosok seperti Sentinel Prime dan juga Lockdown yang pernah mengalahkan Prime. Namun, bukan itu yang sebenarnya bikin karakter Optimus Prime ini begitu menonjol, melainkan kedekatannya dengan sekutunya. Atau bisa dibilang, Prime memiliki karisma yang mana setiap kali dia begitu dekat dengan kematian, pasti ada satu sosok atau seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun selalu ada kemungkinan nih kalau Prime suatu hari nanti bakalan mati, tapi sampai sekarang dia masih bisa bertahan dari setiap serangan, dan itu nggak akan pernah berubah dari film pertama sampai ke film Transformer Rise of the Beast. Kemudian ada Sentinel Prime. Nah, dia ini adalah villain yang gak diduga-duga dalam film Dark of the Moon. Dia berhasil mengalahkan dua Autobot terkuat dalam waktu singkat. Menghancurkan Ironhide dan mengalahkan Optimus Prime merupakan bukti seberapa besarnya ancaman yang diberikan oleh Sentinel Prime. Satu-satunya alasan Sentinel Prime kalah disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Megatron di saat Sentinel akan menghabisi Optimus. Sentinel Prime adalah salah satu dari sekian banyak ancaman yang paling berbahaya di seluruh franchise. Karena begitu rencananya untuk menghancurkan dunia dijalankan, itu akan jauh lebih terasa ketimbang rencana dari villain yang lainnya. Di posisi ini, gue akan memasukkan nama Lockdown. Dari semua penjahat yang ada, mungkin Lockdown adalah salah satu dari sedikit yang dapat mengalahkan Optimus Prime dengan cara yang bisa dibilang fair, yaitu nggak ada bantuan dari Decepticon atau siapapun yang berusaha mempengaruhi mental dari Optimus. Lockdown sangat ahli dalam hal perkelahian. Dia sanggup mengalahkan Optimus Prime dengan relatif mudah sebanyak 2 kali. Suatu prestasi yang bahkan nggak bisa dilakukan oleh kebanyakan penjahat selain Sentinel Prime. Persenjataan yang dia miliki begitu besar, ditambah auranya yang terlihat dingin. Makanya nggak heran butuh Bumblebee, 3 orang manusia, dan serangan dadakan dari Optimus untuk bisa menjatuhkannya. Kemudian ada nama Quintessa. Quintessa mungkin levelnya itu jauh lebih tinggi daripada Cybertronian yang lain. Dia menggambarkan dirinya sendiri sebagai Prime of Life, pencipta dari Cybertronian. Namun dia juga seringkali dikenal sebagai penipu hebat. Dengan kekuatan yang besar dan jauh melebihi antagonis Cybertron lainnya, sepertinya udah membuat para fans percaya kalau Quintessa bukanlah sosok yang sembarangan. Dan terlepas dari kekuatannya yang besar, bakat aslinya terletak pada bagaimana dia bisa memanipulasi sesuatu hal. Dalam pertarungan melawan Optimus, Bumblebee sepertinya terlihat udah benar-benar merusak Quintessa. Atau apakah itu hanya salah satu dari bagian rencana jahatnya? Mengingat pada akhirnya dia masih bisa hidup, di mana nanti hanya waktu yang menentukan sampai sejauh mana kekuatannya.
Nah, selanjutnya ada sosok yang merupakan bos terakhir. Ya, dia adalah Unicron. Dia adalah penjahat Transformer paling kuat sepanjang masa. Seperti yang coba pernah disinggung di film Transformer The Last Knight, di mana diperlihatkan kalau Unicron tinggal di inti bumi. Namun, asal-usul itu kemudian berubah setelah film Transformer Rise of the Beast resmi dirilis. Di sana diketahui kalau Unicron hanya muncul untuk mengkonsumsi planet demi memuaskan rasa laparnya. Mirip-mirip kayak Galactus di Marvel Comics, Unicron adalah makhluk seperti dewa yang sama-sama hobi memakan planet. Dengan kekuatan dan ukuran sebesar itu, tentunya dia akan menjadi lawan yang menakutkan yang pernah dihadapi oleh Autobot di film manapun. Belum lagi di Transformer Rise of the Beast menunjukkan kalau dia juga bisa menunjukkan yang namanya perjalanan waktu. Dan itu semakin membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar. Autobot dan Maximal memang pada akhirnya berhasil mengalahkan Scourge dan menghentikan Unicron muncul ke bumi. Namun jika mereka harus berhadapan langsung dengan Unicron, kayaknya kemungkinan untuk bisa mengalahkan Unicron itu peluangnya kecil banget. Apalagi tanpa sesuatu dari dunia lain yang membantu mereka dalam pertempuran. So, itulah dia 15 Transformer terkuat versi gua. Kalau kalian suka karakter yang mana? Apa ada yang belum masuk di dalam daftarnya nih? Coba tulis di kolom komentar. Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip. All you hear is gossip. Man, all I hear is gossip. Yeah, let's go. Talking gossip.